Hai sahabat Ritsarla, mereka yang belum paham esensi bisnis biasanya akan punya asumsi yang macam-macam tentang bagaimana cara agar suatu bisnis bisa sukses. Ada yang berpikir untuk sukses itu kuncinya di modal yang harus besar. Makanya dia jaminkan sertifikat rumah, ambil dana dari bank miliaran rupiah, lalu memulai usahanya. Tapi dia shock bukan kepalang saat tahu bisnis tiap bulannya minus. Nggak lama akhirnya bisnisnya tutup, rumah hilang diambil bank, balik numpang lagi sama mertua. Lalu ada juga yang berpikir untuk sukses itu kuncinya di gedung yang mesti besar, mewah, dan di lokasi yang strategis. Dia lalu membayar sekaligus sewa 3 unit kali 5 tahun di muka. Khawatir nih kalau sewanya kependekan, ntar pemilik sewa akan disewakan ke orang lain. Belum 2 tahun jalan, nggak kuat nombok terus. Akhirnya angkat bendera putih, tutup, gedung kosong. Tapi sesuai perjanjian, dana nggak bisa kembali. Yang pasti rugi besar. Ada lagi yang berpikir untuk sukses itu kuncinya punya mesin terbaru dan tercanggih. Dibelilah mesin dari Jerman untuk dipasang di pabrik. Mesin jalan bagus, tetapi stok menumpuk di gudang. Akhirnya cash flow terganggu karena bisa produksi tapi nggak bisa masarkan. Pinjaman dari bank gagal bayar. Pabrik sekaligus mesin-mesinnya akhirnya disita. Lalu ada lagi yang berpikir untuk sukses itu kuncinya adalah staff. Harus banyak agar siap bisnis. Makanya dia buka lowongan besar-besaran untuk berbagai posisi dalam mengisi lowongan yang ada. Begitu bisnisnya running, biaya staf meledak tinggi. Akhirnya kasnya pun habis hanya untuk bayar gaji setiap bulan. Dan akhirnya yang terjadi gagal juga. Lalu mesti gimana sebetulnya? Begini, bisnis urusan dasarnya kan hanya dua, yaitu soal penawaran dan permintaan. Penawaran adalah apa yang bisa ditawarkan. Produk, bisa itu barang, bisa itu jasa yang sudah dipasang dengan berbagai atribut keunggulan. Lalu permintaan, siapa yang minta? Ya pasar, yang isinya para pembeli, para pemilik uang. Maka esensi bisnis yang paling dasar yang harus terjawab, terselesaikan, dan dikuasai di awal oleh bisnis apapun juga adalah punya produk yang ada keunggulan, lalu produk ini berhasil dipasarkan kepada para pembeli. Mengapa ini yang jadi esensi? Karena bisnis itu untuk menghasilkan uang, dan uang masuk ke perusahaan dari pertukaran produk yang dihasilkan perusahaan dengan duit yang dimiliki oleh para pembeli. Maka makin banyak produk yang berhasil dipasarkan, uang yang diterima akan makin banyak pula. Keduanya berkorelasi secara positif. Kecuali bansos, uang tidak datang dari semua yang lain. Apakah itu modal, gedung, mesin, staf? Tidak, uang hanya datang dari produk yang berhasil dipasarkan. Selama belum mampu memasarkan produk, uang tidak masuk, titik. Kuasai dulu urusan produk dan pembeli, baru perbesar skala bisnis dengan menambah modal, pakai gedung yang lebih baik, mesin yang lebih canggih, dan staf yang lebih lengkap. Jangan dibalik. Mereka yang pikirannya terbalik, hasilnya nggak akan pernah bagus. Ujung-ujungnya pasti cuma cerita soal keluarin duit, bukan soal masukin duit. Udah ketebak dari awal yang model begini. Tantangan paling besar dalam mengelola bisnis adalah menjaga performa terus bagus sepanjang waktu. Karena argo terus jalan soalnya. Kalau performa turun, resiko nombok. Hasil terburuk maksimal yang boleh dicapai adalah impas. Pendapatan setara dengan biaya, nggak ada sisa. Di bawah impas, itu artinya rugi. Kalau terjadi dalam periode panjang, jangankan perusahaan, kerajaan pun bisa runtuh, apalagi rumah tangga. Jenis masalah terbesar dari penurunan performa adalah turunnya penjualan. Kalau ketemu situasi, orang itu cuma dua golongan. Kalau bukan golongan cari solusi, artinya dia golongan cari alasan atau cari pembenaran. Pasar lagi turun lah, ekonomi lagi resesi lah, dunia lagi krisis lah, sampai urusan Rusia perang dengan Ukraina jadi alasan omset jelek. Padahal cuma jualan lemper. Apa urusannya coba dengan semua itu? Kata kita pasar lesu,
Tapi kalau kepala mau tengok keluar sedikit saja, bisa kelihatan kalau orang lain masih jualan sampai keringatan. Mall masih terus ramai, antaran kurir masih penuh. Setiap hari depan pagar rumah sebelah selalu ada teriakan, "Paket, paket." Pasar nggak lesu, tapi pindah ke penjual yang lebih oke barangnya, lebih oke komunikasinya, lebih oke brandingnya, lebih oke strategi penjualannya, lebih oke teknik pemasarannya, dan lebih oke dalam servisnya. Kalau lagi ada masalah, jangan sampai pemimpin jadi bagian dari masalah. Ke bawah virusnya menular dengan kecepatan cahaya. Setiap meeting malah jadi forum curhat. Di bawah seperti apa adalah gambaran di atas seperti apa. Saat atas mati ide, bawah mati eksekusi. Kalau ketemu masalah, semestinya atas yang bagian mikir jalan keluarnya, menuntun orang-orang keluar dari kegelapan ke tempat terang. Bawah jangan diminta mikir, nggak akan mampu. Keputusan harus dari atas. Saat atas terlihat lemah, bawah akan terlihat tanpa harapan. Karenanya, atas harus kuat secara ide, gagasan, eksekusi. Yang di bawah akan terbakar api semangat semuanya. Kala omset drop, lagi bingung dan galau, pemimpin harus terlihat optimis di depan tim. Tapi kan manusia banget butuh cerita itu. Betul, tapi ingat, kalau mau sharing jangan ke bawah, tapi ke samping atau ke atas. Maksudnya, diskusilah dengan orang-orang satu level atau dengan yang lebih hebat. Mereka akan memahami dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Jadi akan dapat jalan keluarnya. Diskusi dengan orang bawah bukan solusi yang didapat, tetapi jadi dapat kawan buat gemeter bareng, cemas bareng. Positifnya, jadi ada bahu tempat bersandar untuk nangis terisak-isak dan terseduh-seduh. Tantangan pelaku bisnis jasa adalah mesti meyakinkan orang untuk membeli sesuatu yang tidak terlihat, tidak bisa dipegang, baru bisa dirasakan setelah dibeli. Pembeli jasa, mereka lebih percaya dengan referensi dan testimoni dari yang sudah pakai sebelumnya daripada apa kata iklan. Bila banyak yang berkata iya, positif, bagus, mereka lebih yakin. Bisnis yang sudah mengantongi banyak referensi dan testimoni positif, istilah kerennya ya sudah banyak portofolio yang seperti ini. Enak jualannya, nggak pakai promosi pun akan dicari orang. Portofolio adalah daftar rekam jejak dan prestasi seorang dalam sebuah bisnis. Setidaknya ada nih 3 hal yang terlihat dari portofolio. Yang pertama adalah kualitas kerja. Portofolio dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh si penjual jasa. Yang kedua, tingkat kreativitas. Dalam beberapa bidang seperti desain grafis atau seni, portofolio dapat menjadi cara yang baik untuk menunjukkan level kreativitas dan bakat. Yang ketiga adalah pengalaman. Portofolio dapat memberikan gambaran tentang jam terbang dan proyek-proyek yang pernah dilakukan sebelumnya. Punya sederet portofolio yang meyakinkan membuat sebuah bisnis lebih memiliki kesempatan dibanding mereka yang tanpa portofolio yang meyakinkan, apalagi yang tanpa portofolio sama sekali. Tetapi bukan berarti bisnis baru hanya bisa terima nasib jadi pemain kasta bawah bertahun-tahun, ngumpulin portofolio satu demi satu dulu. Anda bisa potong jalan, buat agar sekarang juga bisnis sudah dicari pengguna jasa. Anda bisa dapat 20 atau lebih portofolio bagus, tidak pakai sulit, tidak pakai lama. Bagaimana caranya? Mudah. Kan Anda sudah punya layanannya, tinggal cari siapa yang mau pakai. Triknya, berikan layanan gratis untuk 20 pengguna jasa yang high profile. High profile gimana maksudnya? Yaitu mereka yang banyak dikenal, menjadi acuan dan menarik perhatian khalayak umum. Misalnya nih, Anda seorang konsultan atau pemilik bengkel, tukang servis, make up, pengacara, arsitek, penyanyi, MC atau trainer yang saat ini Anda belum banyak pelanggan. Cara mengubah kondisi adalah berikan layanan gratis untuk 20 orang dari kalangan pejabat, ibu pejabat, artis, orang kaya, pengusaha terkenal, perusahaan besar, selebgram, youtuber, menteri, atlet hebat, dan orang-orang top lainnya. Iya, jangan kaget dan bingung, yang Anda kasih gratis ini justru mereka yang sanggup membayar, bahkan sanggup kasih tips gede.
Lalu mengapa mereka? 4 alasan memilih yang high profile. Pertama, bagus untuk publikasi. Publik akan berpikir Anda berkualitas sampai mau dipakai oleh mereka yang high profile. Yang kedua, Anda potong jalan. Biasanya perlu tahunan baru bisa dapat kesempatan menangani mereka. Yang ketiga, menarik di kalangan di level yang sama. Dalam sekejap, Anda punya pasar yang bayarannya bagus. Dan yang keempat, Anda jadi punya portofolio yang keren secara cepat. Jangan kira kasih gratis selalu jadi banyak yang mau loh. Tadi sudah disebut mereka bahkan sanggup membayar lebih. Dan bila skill Anda masih rendahan, belum tentu mereka mau orangnya. Makanya kumpulkan list kandidat lebih dari 20. Yang gak mau jangan diambil hati, fokus di yang mau saja. Kalau sampai dapat 20 yang mau, jangan mereka yang terima kasih, tetapi Anda. Soalnya mereka sudah kasih Anda kesempatan bagus. Bukakan Anda pintu sukses lebih lebar dan melancarkan jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Step berikutnya setelah dapat pengguna jasa yang high profile, minta testimoni mereka, lalu publikasikan secara luas dan terus menerus. Oh ya, yang tahu ini gratis cukup Anda dan si high profile saja ya. Pasar taunya Anda dibayar secara full dan bagus oleh si high profile ini. Aturlah caranya gimana. Selain gengsi, kan gawat nih ntar kalau semua pada minta gratis. Kalau semua lancar, jangan melihat uang, waktu, atau modal yang mesti Anda keluarkan di tahap ini sebagai biaya, tetapi ini adalah investasi bisnis Anda. Untuk Anda yang belum punya bisnis tetapi berencana untuk memulai satu dengan sebuah bisnis kecil, mengikuti petunjuk kami barangkali menjadi solusi. Anda bisa menjadi peta sukses untuk bisnis Anda. Bisnis kecil yang dimaksud di sini adalah bisnis dengan omset di bawah 1 miliar setahun. Angka itu sengaja disebut supaya Anda ada bayangan tentang seberapa kecil bisnis ini. Karena kecil, prinsipnya bisnis ini tidak boleh ribet ketika dijalankan. Kenapa? Karena ribet itu jatahnya bisnis besar. Bisnis kecil harus terhindar dari hal yang ribet dan sulit-sulit. Karena tidak ribet, sekedar menghasilkan 10 dengan 30 juta sebulan lah sudah layak lah. Kalau ribet, masalahnya banyak, biaya tinggi, resiko besar, terus hanya menghasilkan segitu, kan gak cocok. Sekarang, coba ikuti jalan yang saya buatkan ini. Anda kerjakan dengan betul. Secara teori harusnya bisa membawa Anda ke level 10 sampai dengan 30 juta sebulan. Nggak ngasal kok konsepnya ini. Ada landasannya. Nah, Anda kalau masuk akal dijalankan itu lebih penting daripada membedah dari mana konsepnya datang. Yang pertama, peta sukses bisnis kecil ini tersusun dari 5 hal. Yang pertama adalah target penghasilan, yaitu Anda tentukan target penghasilan. Ini adalah langkah paling awal, mulai dengan menetapkan angka mau dapat berapa sebulan. Lalu bagikan dengan 20 hari. Kenapa bukan 30 hari? Soalnya ada hari Minggu yang Anda tentu perlu istirahat. Anda tentukan saja, misalnya mau dapat bersih 20 juta sebulan, maka sehari harus tercapai untung 800 ribu. Janganlah lanjut ke tahap berikutnya sebelum Anda tentukan angka tersebut. Usahakan pilih angka yang paling masuk akal dulu supaya tidak menyusahkan diri sendiri dan supaya Anda tidak kesusahan di tahap selanjutnya. Yang kedua adalah miliki produk. Produk di sini bisa adalah barang, bisa juga jasa. Bila barang bisa Anda buat sendiri, kalau jasa bisa jual barang orang lain. Ingat, di tahap ini jangan jadi ribet, tidak boleh. Harus dijaga tetap sederhana supaya Anda terus action. Kalau ribet, api Anda bisa padam. Setelah Anda mendapatkan angka target penghasilan bersih per hari, Anda pikirkan produk apa yang secara logika bisa memberikan keuntungan segitu sehari. Jualan apa, berapa banyak. Misalnya, setelah Anda pikirkan, analisa, membandingkan ini dan itu, akhirnya Anda putuskan mau jualan barang X karena paling mungkin kasih untung 800 ribu sehari. Atau misal Anda pilih jasa, Anda misalkan mau jadi profesional cleaning service saja, tarif 350 ribu, sehari melayani 3 orang saja sudah masuk target. Begitu ketemu, Anda siap ke tahap selanjutnya. Yang ketiga adalah bangun pemasaran yang kuat. Produknya bagus, tetapi pemasar nggak tahu, nggak suka, nggak percaya, maka bisnis Anda terancam gagal. Maka di tahap ini yang Anda lakukan adalah usahakan agar pasar jadi tahu, suka, dan percaya terhadap bisnis Anda. Untuk bisa mendapatkan 3 hal ini,
Anda perlu belajar membuat desain iklan dan copywriting yang menjual. Anda juga akan perlu belajar menggunakan aneka platform komunikasi seperti sosial media, marketplace, dan website. Belajarlah gunakan semua platform itu, pahami, lalu tentukan produk Anda paling cocok dengan platform yang mana. Jadilah sangat ahli dalam menggunakan platform itu. Yang keempat adalah terapkan karakter kaya. Karakter akan menjadi pembeda siapa yang nantinya akan sukses menjalankan peta sukses ini, siapa yang berhasil mendapat penghasilan yang diinginkan. Di dalam karakter kaya ada persistensi, disiplin, keuletan, hemat, bermotivasi, dan lain-lain positifnya. Tanpa karakter kaya, apa yang dibangun akan runtuh dengan cepat, tidak akan bertahan lama. Yang kelima adalah punya pendukung. Pendukung di sini adalah perlengkapan, peralatan, dan semua yang Anda perlukan agar bisnis Anda berjalan. Apa itu akan berbeda-beda tergantung dari jenis bisnis yang dipilih. Bisa itu mitra, tim, laptop, POS, sistem, booth, tenda lipat, meja, alat kerja, izin, dan sebagainya. Hal-hal seperti ini diletakkan di nomor 5 agar Anda tidak berkutat terlalu banyak di poin ini. Penting ada, tetapi jangan jadi penghambat. Soalnya selalu ada alternatif untuk faktor pendukung ini. Sibuk itu tak sama dengan produktif. Kerja banyak dan banyak kerjaan tidak sama dengan banyak hasil. Sibuk belum tentu produktif. Sibuk itu melakukan sesuatu. Kalau produktif itu menghasilkan sesuatu. Banyak orang yang sibuk tapi outputnya rendah. Kerjaan terlihat banyak, waktu sampai tak ada. Tapi hasilnya apa? Tak jelas juga. Arahkan fokus untuk menjadi produktif, bukan menjadi sibuk. Mereka yang produktif tidak pernah mencapai levelnya secara kebetulan. Itu adalah hasil dari komitmen untuk menghasilkan yang terbaik, perencanaan yang cerdas, dan usaha yang fokus. Bagaimana cara agar tidak masuk dalam kesibukan yang tidak produktif? Berikut 5 cara untuk menjaga Anda tetap produktif dan tidak sekadar sibuk. Yang pertama adalah skala prioritas. Kerjaan banyak, urutkan dari yang paling penting, yang bisa ditunda, yang bisa didelegasikan, dan yang bisa diabaikan. Kerjakan dan selesaikan apa yang penting dan mendesak. Yang kedua adalah rencana kerja. Perjelas apa yang mau dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, siapa yang mengerjakannya, kapan dikerjakan, dan target kerjanya. Lalu yang ketiga adalah skill yang lebih baik. Skill yang lebih baik membuat waktu kerja lebih pendek dan kualitas pekerjaan juga menjadi lebih baik. Bagian apa yang harus ditingkatkan skillnya? Yaitu semuanya. Yang keempat, jangan menunda. Jangan tunda sampai besok apa yang bisa dikerjakan hari ini, karena apa yang dikatakan nanti seringkali berubah menjadi tidak selesai dan tidak dikerjakan sama sekali. Yang kelima adalah gunakan teknologi. Jangan jadi manusia prasejarah. Menolak kehadiran teknologi membuat bisnis tertinggal di belakang. Teknologi terbukti bisa meningkatkan produktivitas berkali-kali lipat dibanding kerja manual. Periksa hal apa yang bisa dikaitkan dengan teknologi. Selain 5 hal di atas, ada 2 prinsip yang harus diingat untuk menjadi produktif. Yang pertama adalah bukan memprioritaskan apa yang ada dalam jadwal, tapi menjadwalkan apa yang ada dalam prioritas. Karenanya, hati-hati dalam membuat jadwal. Selalu periksa apakah itu penting dan mendukung produktivitas. Bila tidak, coret saja. Kedua, kerjakan yang penting untuk dikerjakan, bukan yang penting kerja. Membedakan tim yang layak dipertahankan atau yang layak dilepas adalah dengan melihat siapa yang paham prinsip ini. Mereka yang sibuk tapi tidak produktif itu seperti memukul angin. Ada yang dipukul tapi tak ada yang kesakitan. Secara umum ada 4 cara menghasilkan uang dengan jadi karyawan, profesional, bisnis, dan investasi. Dari 4 cara ini, 2 pekerjaan yang pertama yaitu karyawan dan profesional bisalah buat pelakunya jadi punya penghasilan bulanan ala jutawan. Tapi kalau mau punya penghasilan bulanan ala miliarder, 2 yang terakhir yaitu bisnis dan investasi, itulah yang bisa. Kalau punya penghasilan per bulan miliaran, menurut Anda sulit? Jadi jutawan juga gak malu-maluin loh. Nah, bicara punya penghasilan bulanan ala jutawan, bukan artinya sekedar punya penghasilan ala UMR ya, tapi di atas itu. Berapa? Saya usulkan 1 tingkat pendapatan yang semoga cukup moderat dan bisa diterima banyak kalangan. Bagaimana bila kita buat minimal pendapatan itu linier dengan usia kita?
Kata orang, hidup yang sesungguhnya dimulai dari usia 30. Soalnya sudah mulai punya beberapa anak mulai sekolah, biaya hidup mulai tinggi. Di usia 30 punya penghasilan minimal 30 juta rasanya layak lah. Sehingga ketika kita usia 40 punya penghasilan 40 juta, 50 penghasilan 50, 60 punya penghasilan 60 juta, dan seterusnya. Hidup akan berkualitas dengan pendapatan setara usia. Kalau nggak boros dan sembarang pakai ya, di tahun 2023 angka segitu masih bisa punya hidup yang lumayan layak. Nggak mepet banget sama batas pengeluaran. Mau jajan apa masih enak. Anggaran nggak ketat banget. Yang usia 70 tahun pun mau beli minyak angin atau balsam buat kerokan, nggak pusing minta duit sama anak. Emang bisa jadi karyawan dan profesional punya pendapatan segitu? Banyak kok yang bisa, malah banyak yang lebih lagi angkanya. Kuncinya, kalau jadi karyawan, jadilah karyawan level manajerial, manajer ke atas. Kalau jadi profesional, jadilah seorang profesional yang laku dan laris dicari, sehingga tarifnya bagus. Kalau pengeluaran terkontrol, punya pendapatan setara usia, bisa buat orang juga jadi punya mobil, rumah, sekolahin anak, traveling, dan masih bisa punya tabungan. Dan kalau pengeluaran tidak terkontrol, punya penghasilan miliaran sebulan pun nggak akan cukup. Dengan mengejar punya pendapatan minimal setara usia, nilai pendapatan per bulan malah naik setiap tahun, bukan malah turun. Angka kenaikannya pun relatif masuk akal dan manusiawi, nggak langsung lompat mendadak, sehingga sangat masuk akal untuk tercapai. Nah, untuk kalian yang pendapatannya masih belum ada arah, bisa jadikan ini sebagai pedoman. Soalnya, banyak orang yang kalau otaknya nggak dikasih misi, dia jadi bingung, malah nggak kemana-mana saja. Sayang sama umurnya, berjalan begitu saja. Sahabat, teruslah berjalan, berlari, dan terus mencoba setiap apapun usaha yang kita jalankan. Jangan pernah terhenti, karena waktu terus berjalan. Semoga video kali ini memberikan sedikit semangat dan motivasi untuk teman-teman dan sahabat yang sedang berjuang di sana. Dan pasti ingat bahwa kita berjuang tidak sendiri. Di sini kami Tirta Sarla Hilary fokus untuk membantu sahabat semuanya, sahabat wirausaha dan UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis UMKM-nya. Oleh karena itu, kami berharap semoga dengan adanya channel ini memberikan manfaat untuk sahabat semua. Dan kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada paket promo untuk program UMKM Next Level, di mana kami ingin memberikan promo tersebut buat teman-teman UMKM. Untuk paketnya bisa dilihat di layar, dari mulai paket A, B, C, D, E, dan F teman-teman. Dan kami akan berikan beberapa free bonusnya. Bisa teman-teman cek juga di Instagram kami di RHC Konsultan UMKM. Di sini kami sudah bersertifikat BNSP, BPJPH, dan Kemenkop UKM. Jadi buat teman-teman yang ingin dibantu terkait legalitas usahanya, bisa kontak dan hubungi kami, dan linknya ada di deskripsi video. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Sukses selalu. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.